Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan narasumber kita pada episode kali ini yaitu ada Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya, wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pemirsa Oksigen, di episode kali ini kita akan membahas mengenai adab bertetangga dalam Islam nih Ustadz. Kalau begitu boleh langsung dijelaskan Ustadz mengenai episode pada hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'du. Pemirsa Oksigen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tema kita indah pada hari ini karena kita membicarakan tetangga. Pasti di setiap kita atau ketika kita hidup atau tinggal di suatu rumah pasti kita memiliki tetangga. Ada yang memang tidak memiliki tetangga ya, itu tinggalnya di hutan. Tapi dia juga memiliki tetangga ya, lingkungan sekitar itu juga tetangga, alam sekitar. Nah, kalau kita bicara tetangga, Islam adalah salah satu agama yang paling sangat amat memperhatikan tentang tetangga. Bahkan ada surah yang khusus menyatakan, khususnya di surah An-Nisa ayat 36, untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Di surah An-Nisa ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya ada kalimat wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada orang tua kalian berbuat baik. Di ayat selanjutnya ya, di ayat berikutnya di kalimatnya itu ada kalimat wal jari dzil qurba, dan juga tetangga dekat dan tetangga jauh. Jadi Allah sendiri langsung yang bilang di dalam Al-Quran bahwa hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun yang jauh. Dari hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, beliau bersabda, hadis yang sudah masyhur, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa dia yang beriman ya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Masya Allah, mengapa tetangga di dalam Islam menjadi salah satu hal yang harus perlu diperhatikan dan juga harus kita muliakan? Karena tetangga adalah orang yang paling dekat hidup dengan kita, orang yang nanti akan pertama kali membantu kita tak kala kita kesulitan, orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin kita punya saudara, betul? Betul. Mungkin jaraknya jauh dari kita. Ada yang mungkin berbeda, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan. Ya, kita tinggal di Jakarta misalkan. Pasti tetangga kita kalau ada kesulitan yang dahulu menolong untuk kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menegaskan untuk senantiasa, ayo hormati tetangga, penuhi hak-haknya, kemudian jaga silaturahim kepada tetangga. Karena Nabi Muhammad SAW adalah salah satu nabi atau salah satu orang yang merasakan ya kejahatan, kemunafikan daripada tetangga. Karena zaman dahulu di masa jahiliyah, Nabi itu punya tetangga yang Masya Allah nyinyirnya luar biasa. Sama Nabi itu nyinyirnya luar biasa. Sarapan paginya itu mengetuk pintu Nabi, mencaci maki Nabi, kemudian pulang. Itu sarapannya. Nabi keluar rumah dicaci, Nabi keluar rumah dilempari kotoran. Oleh karena itu Nabi tidak ingin ini terjadi kepada orang lain, maka Allah turunkan ayat yang menjadi pelajaran untuk kita senantiasa kita untuk menghormati, memuliakan, dan juga menjaga keharmonisan kita antara tetangga. Tentunya dalam hal ini ya tidak mengambil hak-hak daripada orang lain ya. Banyak sekali memang kejadian di media sosial yang viral sekarang, antara satu dengan tetangga yang lain dia bermusuhan, bahkan satu komplek jadi musuhi lantaran mungkin hal yang sepele yang harusnya bisa disilaturahimkan ya, kemudian dikumpulkan, dimusyawarahkan dengan baik, tapi ternyata media sosial
kemudian diviralkan, dan itu menjadi hal-hal yang mohon maaf ya, aib bagi seseorang, dan aibnya kesebar kemana-mana. Jadi timbul permusuhan. Nah, oleh karena itu kita ikuti aturan dalam Islam, hendaklah kita menjaga ya keutuhan kita, keharmonisan kita bertetangga, dan juga ikuti sunnah daripada Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Jadi kita harus tetap berbuat baik ya Ustadz kepada tetangga, karena suatu saat nanti kita juga akan membutuhkan tetangga tersebut ya Ustadz. Betul. Oke, nah pemirsa Oksigen, seperti biasa setelah ini kita akan ada tanya jawab oleh Ustadz Kafi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Sekarang, kamu gak perlu khawatir telat bayar tagihan. Karena kini, cukup dengan Mandiri Online, transaksi pembayaran tagihan Oksigen ID Home kamu bisa kamu lakukan kapanpun dan dimanapun. Ini baru namanya internet rumah. Oh no, belum bayar tagihan Oksigen ID Home. Yah, kemana saldo Kibo? Gimana nih? Di OVO. Yah, 20.000. Kemana duit Kibo? Di OVO. Pakai apa bayarnya? OVO. Oke. Oh iya ya, uang Kibo kan di OVO. Bayar Oksigen ID Home pakai OVO. Impresi. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000. Pembayarannya sudah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya Bun. Gampang kan? Kita kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan. Ustadz, tadi kita sudah berbicara mengenai adab bertetangga dalam Islam ya. Jadi sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa Oksigen di rumah Masya Allah, nih. alhamdulillah. Oke, pertanyaannya yang pertama, seperti apa sih adab bertetangga yang baik dalam Islam? Boleh dijelaskan Ustadz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Adab bertetangga yang baik dalam Islam. Sebenarnya ada banyak ya mengenai adab bertetangga, tapi ada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang bisa menjadi patokan untuk kita bertetangga. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa tidaklah orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tetangganya itu merasa aman. Oke. Jadi ternyata memberikan rasa aman kepada tetangga itu adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke.
Dan kebanyakan orang itu sulit memberikan rasa aman kepada orang lain. Sebagai contoh, kita sebagai driver mobil, kemudian kita bawanya ugal-ugalan, apakah penumpang kita merasa aman? Tidak. Seharusnya kita tidak ugal-ugalan. Kita membawa mobil sesuai dengan aturan yang ada sehingga penumpang yang ada di dalam mobil merasa nyaman dan aman. Nah, seperti itulah analogi ketika kita bertetangga. Bagaimana cara kita, tetangga kita ini dekat dengan kita, merasa aman, bahkan merasa bahwa kita itu sebagai keluarganya. Ya. Dekat dengan dia, sehingga tak kala tetangga mengalami kesulitan, kita bantu. Kemudian tak kala mohon maaf kita pun mengalami kesulitan, ya kita dibantu oleh tetangga-tetangga yang lain. Jangan berpikiran bahwa kita itu hidup itu sendiri. Apalagi di rumah, misalkan mohon maaf kita memiliki harta yang banyak, ya mobil mewah dan lain sebagainya, merasa kita lebih tinggi daripada tetangga-tetangga kita yang lain. Nah, kita jauhkan sifat-sifat itu, kita berikan rasa aman. Justru kita sering berbagi, sehingga apa? Sehingga ketika kita berinteraksi terhadap siapapun, baik yang di atas kita maupun yang di bawah kita, masalah ekonominya, insya Allah akan muncul yang namanya keberkahan. Kemudian yang kedua, ini yang sering terjadi dan viral. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Kadang kebanyakan orang yang mungkin, Ustadz, karena memang kita lahannya cuma segini, akhirnya mau nggak mau dia ambil tuh sejengkal 2 jengkal tanah tetangga kita. Walhasil timbul cekcok, timbul perselisihan yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Bahkan bisa sampai naik ke meja hukum. Ini yang kita tidak mau. Oleh karena itu penuhi haknya. Kalau memang sudah jatahnya segitu, ya segitu. Ya, ini biasanya yang terjadi kalau masalah di luar itu parkir sembarangan, contoh, ya, atau mungkin biasanya yang terjadi tadi mengambil lahan orang lain, atau membuang sampah bukan pada tempatnya, bukan di depan rumahnya atau disediakan di rumahnya, malah ke tetangganya. Itu banyak sekali. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memberikan hak-hak tetangga. Ya. Jadi jangan serakah ya Ustaz? Ya, jangan serakah. Mau dibawa kemana? Ya, tanah sesenti, 2 senti. Ya, biarkan saja. Kalau kita perlu, kita berkomunikasi. Ini air jatuhnya kemana? Kalau perlu, ayo kita buat sama-sama agar air ini jatuhnya ke depan. Ya, jadi tidak saling merugikan satu sama lain. Jadi sebenarnya semuanya bisa dikomunikasikan, tapi tergantung hati kita masing-masing. Oke, gitu pemirsa. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Bagaimana menghadapi tetangga yang suka nyinyirin tetangganya yang lain? Itu gimana Ustadz? Nyinyir itu dalam artian mungkin berbicara tetangganya hal yang negatif gitu. Mungkin ya, mungkin maksudnya juga gibah kali ya. Gibah. Iya, Masya Allah. Bagaimana menanggapinya? Iya, hal ini juga pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Hal itu termaktub di surah Al-Ahzab ayat 60. Ya, di situ Allah bersabda, Allah mengatakan ya di dalam Al-Quran, wa illam yantahil munafiqin. Ya, orang-orang yang munafik dalam artian ini dalam agama Islam, dia ini fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Ya, itu luar biasa. Dan nanti orang-orang yang seperti ini di akhirat nanti dia akan posisinya sendiri. Wala yujawirunaka illa qalila di akhir ayatnya. Nah, naudzubillah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bersabar. Yang kedua, jangan kita timpali dengan balik nyinyir lagi. Kalau kita ada tetangga yang nyinyir, kemudian kita nyinyirin balik, berarti kita sama dengan dia. Jadi ya lebih baik kita diam, bersabar, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Itu yang paling baik, insya Allah. Wallahu a'lam. Jadi jangan nyinyirin orang lain gitu ya Ustadz. Oke deh, pemirsa Oksigen, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang nantinya Ustadz Kafi akan jawab ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Transformasi digital sekarang dan nanti menjadikan internet kayaknya menjadi kebutuhan pokok. Penggunaan internet di semua bidang
memang terlalu diperlukan. Contohnya, beta, sebagai seorang mahasiswi di Kupang. Aktif di sosial media, dengan adanya koneksi internet yang baik, urusan kuliah, sama kayak kerja tugas dan cari materi kuliah, pasti jadi kebutuhan yang harus diutamakan. Semua kegiatan bergantung di internet. Ketong pun harapan, semoga koneksi internet yang semakin baik cepat terwujud. Internet di Kupang akan jauh lebih baik kalau ada penambahan jaringan dari proyek Palaparing Timur. Satu jaringan, satukan negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Hai Bun, hari ini aku mau bayar Oksigen ID Home di Alfamart sambil belanja-belanja cantik. Yuk ikutin aku terus ya. Parfum cek, shampoo cek, deterjen, minuman, tisu, snack, make up, bulu mata palsu. Aku udah selesai belanjanya nih Bun, kita bayar dulu yuk. Hai Mbak, Selamat siang. aku sekalian mau bayar tagihan Oksigen ID Home-nya ya. Bisa dibantu kode pembayarannya, Kak? Kita kasih tahu dulu kode pembayarnya ya Bun. Kalian bisa dapatkan kode pembayaran dari billing statement melalui email yang akan kalian terima setiap bulannya. Ini atas nama Amelia ya. Total tagihan Oksigen ID Home-nya 324.000. Pembayarannya sudah berhasil ya. Terima kasih. Jangan lupa bukti pembayarannya ya Bun. Gampang kan? Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Ini beta dan beta pun kawan-kawan yang tinggal di kepulauan paling timur di Indonesia. Beta dengar Indonesia pun proyek Palaparing Timur. Yang beta tahu itu bisa bantu desa beta jadi lebih maju. Maju dalam pengetahuan, maju dalam informasi, maju dalam pendidikan. Katong pun jaringan internet su bisa jadi lebih baik. Katong yang tinggal di timur su bisa dapat banyak informasi baru lebih cepat. Biar katong di timur sangat jauh dari ibu kota, katong sonde tertinggal lagi. Satukan untuk Indonesia yang lebih baik. Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Alhamdulillah kembali lagi di acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, aku ada video tips and trik agar tetap produktif di saat bulan puasa. Oke, langsung aja kita lihat cuplikannya berikut ini. Tips and trik
Tetap produktif di saat bulan puasa. Puasa seringkali membuat kita merasa lemas dan malas beraktivitas sehingga memilih untuk rebahan. Apalagi harus melaksanakan aktivitas di luar rumah seperti kuliah, kerja, dan sebagainya, sehingga tidak bersemangat untuk menjalankannya. Padahal sebagai umat muslim kita dituntut untuk tetap produktif baik dalam menyelesaikan hal pekerjaan sehari-hari atau ibadah di bulan Ramadan agar mendapatkan pahala yang berlipat. Berikut ini beberapa tips untuk kamu agar tetap produktif di saat bulan puasa. Tidur yang cukup. Sebelum sahur, hindari tidur terlalu malam dan hindari minuman yang mengandung kafein agar tetap terlelap saat tidur. Sahur dengan makanan yang bergizi. Tubuh memerlukan gizi yang seimbang saat sahur maupun berbuka puasa supaya tidak mudah lelah. Usahakan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung semua nutrisi dan vitamin. Menyusun jadwal. Agar tetap fokus dalam berpuasa, coba aturlah kegiatan yang membutuhkan energi untuk dilakukan di pagi hari, sementara aktivitas yang lebih ringan bisa dilakukan menjelang berbuka puasa. Kurangi kegiatan yang tidak perlu. Selama berpuasa, tantangan yang sering dihadapi adalah rasa lapar dan haus saat beraktivitas. Untuk mencegahnya, kurangi kegiatan yang tidak perlu. Fokuskan dirimu untuk menyelesaikan prioritas utama seperti beribadah dan bekerja. Tadi cuplikan tips and trick agar tetap produktif di saat bulan puasa. Oke Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya, bagaimana jika ada tetangga yang milih-milih untuk saling membantu atau berteman, Ustadz? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada tetangga yang memilih-milih membantu atau mungkin ya membuat geng sendiri gitu ya, mungkin ya. Iya. Kalau bahasa anak sekarangnya gitu ya, membuat klaster sendiri gitu ya, circle ya. Iya, circle sendiri. Nah, berarti orang tersebut belum memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menolong orang tanpa pandang bulu. Apapun rasnya, apapun agamanya, kita bantu tanpa pandang bulu. Tak kala ada orang yang dia memilah-milih, nah berarti dia belum sempurna dalam mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, khususnya dalam adab bertetangga. Nah, namun kita pun harus berhusnudzon. Jangan sampai kita menganggap ya orang yang memberikan bantuan kepada, mungkin bukan kepada kita tapi orang lain, itu ternyata ya mungkin dia lebih membutuhkan daripada kita. Ya, niatnya baik gitu. Jadi tetap kita harus berhusnuzon. Maka dalam kehidupan sosial kita harus memiliki konsep kita yang harus memberi, jangan sampai kita yang harus meminta. Karena memberi itu lebih baik daripada meminta. Insya Allah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Bagaimana menyikapi perebutan lahan dengan tetangga? Wah, Masya Allah, ini pertanyaannya Ustadz. Wah, Masya Allah, ini sering terjadi ya, yang tadi kita singgung sebelumnya ya. Bagaimana mengatasi perebutan lahan dalam tetangga ya, atau mungkin lahan masing-masing pribadi ya. Begini, kalau misalkan kita harus memperhatikan yang namanya lingkungan sekitar sebelum kita menempati rumah atau ingin membeli rumah atau membangun rumah, maka ada dalam kitab Jawami'ul Kalim dikatakan ya, al-jaru qoblad dari, lihat dulu lingkungan sekitar, tetangganya ya dan lain sebagainya sebelum kita menempati rumah, sebelum kita membangun rumah atau memilih suatu tempat untuk kita tinggalkan di situ. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh ke hari-hari berikutnya, ke tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana caranya ya ketika kita ada konflik, apalagi masalah lahan. Oleh karena itu, kita harus mendatangkan seseorang yang memang lebih tahu mana haknya, mana yang bukan haknya. Jadi jangan sampai istilahnya debat kusir lah. Ini punya saya, bukan, itu punya saya gitu. Jadi kita harus tahu membawa orang yang memang benar-benar tahu kapan dan di mana batasan-batasan hak kita dan juga yang bukan punya kita. Nah, dengan begitu, dengan musyawarah begitu, insya Allah akan terjadi yang namanya saling mufakat, saling sepakat. Intinya jangan pernah kita menyelesaikan masalah lahan ya dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau bisa mungkin ya udah kita ngalah aja. Gitu, nggak apa-apa.
Yang mengalah untuk di dunia, tapi di akhirat insya Allah kita dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Oke deh, makasih ya Ustadz atas jawaban-jawabannya tadi. Oke pemirsa Oksigen, berhubung sudah mendekati waktu berbuka puasa, saya Putri Lianti dan Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Oksigen.id.